Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ilmu, pemahaman, dan berdoa kepada Allah meminta hidayah berupa istiqomah, berupa keberkahan, sehingga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, membahas risalah atau matan ringkas, yakni matan al-bina wal asas fi ilmi tasrif, matan seputar ilmu sorof dasar ya, tentang tasrif, perubahan kata. Ya, kita lanjutkan. Silakan dibuka di pembahasan berikutnya tentang sekarang masuk kepada mulhaq ya. Mulhaq yaitu tiruan, wazan tiruan dari ihron jama. Mulhaq untuk ihron jama. Kelihatan ya. Kalau di e-book atau PDF itu di halaman 14 paling bawah. Baik. Kita lanjutkan. Maka qala al-muallif, penulis menyebutkan wasnani limulhaqi ihron jama. Ada dua wazan yang menjadi tiruan sama persis seperti wazannya milik ihron jama, yaitu if'an lala. If'an lala, masih ingat if'an lala itu pada bab kemarin masuk golongan rubai mazid 2 huruf. Rubai mazid yang ketambahan 2 huruf. Masih ingat? Yaitu if'an lala. Sudah? Nah, sekarang kita akan bahas ada dua wazan, dua pola kata yang juga mirip seperti ihron jama. Tetapi perbedaannya, kalau ihron jama, huruf aslinya adalah 4 huruf. Huruf aslinya 4 huruf, huruf tambahannya 2 huruf. Namanya juga rubai ya. Kalau rubai berarti huruf aslinya harus 4 huruf. Contohnya ihron jama, ya, huruf aslinya itu ha, ro, jim, mim, gitu kan? Dari kata fa'lala. Kembali ke rubai mujaradnya 4 huruf. Fa'lala. Harjama, aslinya harjama gitu. Kemudian ditambahkan hamzah di huruf pertamanya, kemudian ditambahkan nun sukun di tengah-tengahnya. 2 tambahan huruf saja. Tapi kalau mulhaqnya, yang menjadi pembeda, mulhaqnya ini tambahannya 3 huruf. Nah, mirip memang bentuknya, tetapi beda hakikatnya. Namanya juga mulhaq, pasti ada beda. Namanya KW, ya istilahnya KW1, ataupun KW2 dan seterusnya, pasti ada beda. Sekalipun itu KW1, KW itu istilahnya tiruan gitu, barang tiruan. Sama, ini ada ciri pembedanya itu apa? Kalau pada ihron jama yang wazannya if'anala di bab-bab sebelumnya rubai mazid 2 huruf, itu tambahannya 2 huruf saja, yaitu hamzah dengan nunnya. Huruf pertama hamzah dengan huruf tengahnya, nunnya. Sudah? Baik. Nah, adapun pada mulhaqnya ada 2 wazan di sini, nanti kita bahas ringkas. Itu tambahannya 3 huruf. Apa saja kita baca. Wasnani limul haqi ihron jama. Ada 2 wazan yang mirip seperti sama persis seperti ihron jama. Al-babul awalu yang pertama adalah if'an lala yaf'an lilu if'in lalan, sama persis seperti ihron jama. Pakai wazan yang sama, if'an lala yaf'an lilu if'in lalan. Bedanya apa? Kita lihat dulu contohnya. Mauzunuhu contohnya iqa'an sasa yaqa'an sisu iqa'in sasan. Iqa'an sasa yaqa'an sisu iqa'in sasan. Apa itu artinya? Nanti kita lihat di contoh di bawahnya, di kalimat. Wa alamatuhu, tandanya an yakuna madhihi pada fi'il madinya ala sittati ahrufin. Ada 6 huruf. 6 huruf sama ya, seperti ihron jama, 6 huruf. Perinciannya, biziyadatil hamzati fi awwalihi. Huruf tambahan pertama adalah hamzah. Kalau ini tidak ada perbedaan dengan ihron jama. Sama, yaitu huruf tambahan pertama adalah hamzah.
Sudah, fi awalihi pada huruf pertamanya. Tambahan huruf kedua adalah wan nuni bainal aini wal lami. Huruf nun sukun yang terdapat di antara ain fi'il dengan lam fi'ilnya. Berarti yang mana? Ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya berarti kalau pada iqo'an sasa, tadi iqo'an sasa ain fi'ilnya adalah huruf ainnya. Kemudian lam fi'ilnya adalah huruf sinnya. Huruf sinnya. Yang mana sin, yang mana? Kan sinnya ada dua, Ustaz. Sin yang pertama itu huruf yang aslinya. Jadi iqo'an sasa itu huruf aslinya cuma 3 huruf, yaitu qaf, ain, dengan sa. Sa yang pertama. Qaf, ain, sa yang pertama. Sudah? Sisanya itu 3 huruf yang lain itu tambahan. Nah, itulah pembeda antara mulhaq ini dengan ihron jama. Kalau ihron jama cuma 2 huruf tambahan. Baik. Lanjutkan huruf tambahan ketiganya. Wa harfin akhara, huruf yang lain min jinsi lami fi'lihi yang sama jenisnya seperti lam fi'ilnya. Mana lam fi'ilnya? Sinnya tadi. Berarti sin yang kedua itu yang huruf tambahan. Fi'lihi lami fi'lihi fi akhirih yang terdapat pada huruf terakhirnya. Itu huruf tambahan ketiga. Jelas ya, jadi 3 huruf yaitu hamzahnya, nun, kemudian sin yang terakhir. Wa bina'uhu, maka dibentuknya wazan ini limubalaghatil lam. Fungsinya untuk menunjukkan makna banyak. Al-lami al-lazim, yaitu yang tidak punya objek, lazim. Li'annahu yuqalu, contohnya kita bandingkan, kalau nggak pakai wazan if'an lala, cuma qa'asa saja, ingat tadi, asalnya dari kata qa'asa, qafnya saja, ain dan sin, 3 huruf asli ini. Asalnya dari 3 huruf aslinya, yaitu qaf, ain, dan sin. Dari iqa'an sasa, aslinya cuma 3 huruf. Ko, ain, sin, bentuk sulasi mujaradnya. Ingat, sulasi mujarad, 3 huruf ya. Nah, contohnya kita bandingkan antara sulasi mujarad dengan bentuk rubai mazid 2 huruf yang versi mulhaq ini. Lihat. Qa'asa ar-rajulu. Kalau cuma kita bilang qa'asa ar-rajulu, maka maknanya adalah idza kharaja sadruhu fil jumlati. Yaitu ketika ini nama penyakit apa? Kondisi penyakit ya. Ada penyakit namanya kifosis. Lordosis ya. Ingat itu ada dulu pelajaran mungkin di SMA atau tentang biologi gitu ya. Ada pelajaran nama-nama penyakit pada tubuh ya, terutama berkaitan dengan tulang punggung ya. Yaitu ada namanya skoliosis, kifosis, lordosis. Nah, kalau skoliosis itu kelainan pada tulang, yaitu bengkoknya ke samping, menyamping gitu. Melengkungnya ke samping. Kalau kifosis itu bahasa kitanya bungkuk gitu. Punggungnya melengkung keluar. Tulang punggung melengkung keluar, berarti kan bungkuk ya, bungkuk. Namanya kifosis. Sudah. Yang ketiga lordosis, yaitu punggung melengkung ke dalam. Busung dada. Punggungnya, tulang punggungnya ini kedorong sampai ke depan, ke dalam. Jadi kayak membusung gitu badannya, tulangnya. Sudah. Nah, kondisi qa'asa ini itu kondisi seperti lordosis. Nah, kita baca maknanya wa idza kharaja sadruhu, dadanya tulang dadanya ini fil jumlati, sadruhu fil jumlati itu menonjol ke depan, fil jumlati ya sebagian saja gitu. Karena ini pakai qa'asa tidak menunjukkan makna sangat. Ya, tidak menunjukkan makna banyak atau sangat. Nah, bedakan dengan yuqalu, kalau kita katakan iqa'an sasa ar-rajul. Seseorang itu, laki-laki itu, iqa'an sasa. Sama seperti qa'asa, tapi maknanya ada tambahan tadi mubalaghah, hiperbola. Banyak, sangat, lihat terjemahnya. Idza kharaja sadruhu wa dakhala zuhruhu mubalaghatan. Ketika seseorang itu dadanya itu menonjol, tulangnya itu mendorong ke bagian dadanya, membusung gitu. Wa dakhala zuhruhu mubalaghatan. Ya. Kemudian punggungnya itu melengkung
melengkung ya, muncul, melengkung, menonjol juga, mubalaghatan dengan tonjolan yang begitu kuatnya. Ya. Berarti kalau bisa katakan, kalau pakai koasa itu penyakit kondisi lordosis yang biasa gitu, yang masih dalam fase awal. Nah, kalau pakai ikoansasa ini lordosis yang sudah ibaratnya sudah akut gitu ya, sudah sangat parah. Nah, itu bisa dibayangkan, digambarkan seperti itu. Cuma beda penggunaan wazan itu sudah beda maknanya. Faedahnya demikian. Baik. Insyaallah ini mudah. Kemudian kita lanjut ke bab atau wazan yang kedua yang masih mulhaq dengan ihron jama'. Ya, wazan kedua yang masih mulhaq dengan ihron jama'. Ada apa di situ? Kita lihat. Kalau pada PDF itu di halaman sudah masuk halaman 15 ya. Al-Babusani. Al-Babusani if'an la yaf'an li if'in la'an. Salah ketik mungkin kalau yang benar dibaca if'in la'an. If'an la yaf'an li if'in la'an. Nah, ujungnya ada bengkongnya, ada huruf cacatnya, bengkok itu. Sudah? Mauzunuhu contohnya islanqo, yaslanqi, islinqo'an. Islanqo, yaslanqi, islinqo'an. Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala sittati ahrufin. Sama, ada 6 huruf cirinya. Ciri lebih spesifiknya adalah biziyadatil hamzati fi awalihi, ada tambahan huruf hamzah di huruf pertamanya, betul. Itu huruf tambahan pertama. Wan nuni bainal aini wal lam, yang tambahan kedua adalah huruf nun sukunnya di tengah, betul. Kita sudah sepakati tadi. Nah, yang ketiga wal ya'i fi akhirhi, dan huruf ya bengkong pada akhirannya itu. Bengkongnya itu adalah huruf ya pada huruf terakhirnya merupakan juga tambahan. Berarti islanqo aslinya huruf aslinya cuma 3. Sin, lam, dan qaf. Ya. Sin, lam, qaf saja aslinya sebenarnya. 3 huruf itu dasarnya. Dan tambahannya juga 3. Hamzah, nun dengan ya-nya. Mafhum? Ya, mudah insyaallah. Wa bina'uhu lil lazimi, fungsinya pembentukannya adalah untuk lazim, yaitu tidak punya objek. Ini lebih mudah lagi. Nahu contohnya islanko zaidun. Zaid islanko tidur berbaring. Zaid tidur berbaring gitu. Enggak punya objek. Zaid tidur berbaring. Ya selesai ya. Maka kita simpulkan dua wazan ini mirip sekali seperti ihron jama'. Namun perbedaannya, kalau ihron jama' itu dia rubai mazid ketambahan 2 huruf. Kenapa? Karena aslinya kan 4 huruf, yaitu wazan fa'lala. Ingat rubai mujarotnya apa? Wazannya fa'lala, harjama. Fa'lala, harjama. Itu semuanya huruf asli. Ya, harjama. Ustaz, bukannya cuma 3 huruf ya, huruf asli itu? Enggak, 4 huruf juga bisa. Lalu, bagaimana pembagian fa-fi'il, ain fi'il, lam fi'ilnya? Kan cuma 3, fa-fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Maka nanti kalau yang rubai mujarot, ain lam fi'ilnya ada 2. Gitu. Kalau di sini ihron jama berarti haknya itu fa fi'il, ro-nya itu ain fi'il, jimnya itu lam fi'il yang pertama, mimnya lam fi'il yang kedua. Gitu caranya. Tapi kalau pada mulhaknya tadi yang ikansasa dengan insalko ini, islanko apa? Ya, benar ya. Ini dia tambahannya 3 huruf, itu sudah beda. Kemudian asal-usul katanya bukan dari rubai mujarrad, bukan dari wazan fa'lala. Dia asal-usul katanya dari sulasi mujarrad. 3 huruf. Itu sudah berbeda. Jadi kelihatan luarnya mirip, itulah mulhaq. Luarnya itu mirip sekali, tapi dalamnya hakikatnya beda. Gitu. Paham ya? Baik. Maka selesai masalah mulhaq, kita akan masuk bab yang baru. Ya, insyaallah ini lebih mudah lagi. Ini bab baru ini sekedar menyimpulkan dari yang sudah kita pelajari. Gitu. Ya, saya penulis hanya ingin menyimpulkan pelajaran yang sudah panjang lebar. Sudah kita selesaikan 35 wazan. Ya, kalau kita hitung ini sudah 35, ya nggak terasa kan? Tapi yang penting itu 10 wazan saja. Nanti bisa setorkan hafalan dari 10 wazan tersebut. Yaitu 6 wazan sulasi mujarad dengan tambahan 4 wazan, yaitu ada af'ala yufilu. 4 wazannya dari sulasi mazid kan. Af'ala yufilu, kemudian ada
fa'ala yaf'ilu, kemudian ada tafa'ala yatafa'alu, kemudian yang terakhir istaf'ala yastaf'ilu. Jadi 10 itu yang paling penting. Sebagai nilai plus nanti kalau ujian tulisnya disertai dengan menyetorkan rekaman voice note ya, hafalan dari 10 wazannya. Cuma fi'il madi sama mudhari'nya saja, tidak harus pakai. Boleh deh pakai masdarnya misalkan, jadi 3 ya. 3 kata per wazan disetorkan. Tadi misalkan ke af'ala yuf'ilu berarti sama if'alan. Sebutkan contohnya apa? Misalkan contohnya aslama yuslimu islaman, selesai. Af'ala yuf'ilu if'alan, aslama yuslimu islaman, selesai, setorkan. Tapi nggak boleh lihat buku, gitu maksudnya. Dan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Contohnya misalkan istaghfaro yastaghfiru istighfaron, setorkan, direkam. Ini juga nggak boleh lihat buku dan direkam dalam satu kali duduk, tidak dipisah-pisah. 10 wazan itu langsung disetorkan, gitu ya. Itu tambahan informasi. Baik, kita masuk bab yang baru, aqsamul fi'li tsamaniyatu, yaitu ada 8 macam fi'il, 8 macam klasifikasi fi'il. Nah, apa saja itu 8 macam klasifikasi fi'il? Kita baca di sini. Ila salimin wa ghairi salim. Kalau ada istilah itu, ada cetakan yang mengatakan judulnya aqsamul fi'li ulangi. Aqsamul fi'li as-samaniyah judulnya harus yang lebih tepat. Aqsamul fi'li as-samaniyah. 8 macam fi'il, 8 kategori atau klasifikasi fi'il. Suma'alam annal fi'la al-munhasira fi hadhil abwabi. Kemudian ketahuilah, pelajarilah bahwasanya al-fi'la al-munhasira. Fi'il itu al-munhasir, hasr, dibatasi, dikumpulkan kemudian dibatasi cakupannya hanya pada fi hadhil abwabi. Fi hadhil abwabi ini artinya 35 wazan yang sudah kita bahas. Jadi menurut penulis, fi'il itu cuma itu saja. Polanya cuma 35 itu terkumpul di situ menurut penelitian beliau. Ya. Nah, kemudian dari 35 wazan ini dibagi menjadi 8 klasifikasi dari tinjauan yang lain. Nah, tinjauannya apa, Ustaz? Kalau tadi kemarin kan 35 wazan itu tinjauannya ada karena kelompoknya sulasi, ada karena sulasi pun dibagi 2, sulasi mujarad dengan mazid, rubai juga dibagi 2, rubai mazid. Nah, ini pengelompokannya atas dasar apa, Ustaz? Yaitu atas dasar tambahannya adalah yaitu mana yang fi'il salim dan mana fi'il yang ghairu salim. Apa itu salim? Nanti kita bahas. Baik, kelompok 8 kelompok ini gampangnya gini. Dihafalkan saja sudah bisa dihafal sebenarnya. Yaitu sulasi mujarad, satu sulasi mujarad, 2 sulasi mazid, 3 rubai mujarad. Ini klasifikasinya ya. 1 sulasi mujarad, 2 sulasi mazid, 3 rubai mujarad, 4 rubai mazid. Saya ulangi, yang pertama sulasi mujarad, kedua sulasi mazid, yang ketiga rubai mujarad, yang keempat rubai mazid. Ustaz katanya 8. Ya tinggal dikali 2. Dikali 2 dengan apa? Kan 4 nih, baru 4. Sulasi mujarad, sulasi mazid, rubai mujarad, rubai mazid. Nah, masing-masing yang 4 ini nanti punya cabang, yaitu yang salim dengan yang ghairu salim. Gitu. Jadi 8 kan? 4 kali 2. Iya. Paham ya? Cuma itu saja. Pembedanya dengan pembagian yang sudah kita bahas di 35 wazan yang sudah kita lewati. Nah, 8 itu apa saja? Lihat bersama contohnya. Yang pertama, imma sulasiyun mujarradun salimun. Yang pertama adalah sulasi mujarrad yang salim. Salim itu apa sih di sini? Di sini dijelaskan nggak salim itu apa? Nggak dijelaskan tuh. Nah, salim itu silakan dicatat. Salim itu ya kata kerja yang selamat huruf aslinya, kata kerja yang selamat huruf-huruf aslinya
dari huruf illat, atau hamzah atau huruf yang sejenis. Saya ulangi, istilah salim itu kata kerja yang selamat huruf-huruf aslinya, huruf-huruf aslinya itu selamat dari pergantian dengan huruf illat. Huruf illat itu huruf cacat, yaitu ada alif, ada wawu, ada ya. Namanya huruf illat, alif, wawu, ya. Jadi kalau mau disebut salim, maka kata kerjanya nggak boleh mengandung huruf alif, nggak boleh mengandung huruf wawu, dan nggak boleh mengandung huruf ya, gitu maksudnya. Paham? Yang kedua juga bisa karena adanya hamzah, itu juga bisa menjadikan dia tidak salim. Makanya salim itu selamat huruf-huruf aslinya dari pergantian dengan huruf illat, atau adanya huruf hamzah, atau adanya huruf yang sama, yang sejenis. Nah, baik. Sudah namanya salim. Itu ringkasnya. Baik. Kita coba nanti praktekkan, lihat. Maka klasifikasi pertama, imma sulasiyun mujarrodun salimun. Sulasi mujarrod yang salim, nahu contohnya karuma. Nah, karuma tidak ada alif, tidak ada wawu, tidak ada ya, berarti dia salim. Nggak ada hamzah, berarti dia salim. Tidak ada huruf yang sama, juga salim. Baik. Nah, klasifikasi yang kedua, wa imma sulasiyun mujarrodun ghairu salimin. Sulasi mujarrod yang tidak salim. Contohnya wa'ada gitu. Wa'ada itu ada wawu, maka dia bukan salim tapi ghairu salim. Jenis ghairu salim yang tidak selamat dari ketambahan huruf illat, di situ ada wawu. Jelas ya, mudah kan? Yang klasifikasi ketiga, wa imma rubaiyun mujarrodun salimun, yaitu rubai mujarrad yang salim. Salimnya dari apa di sini? Lihat. Kok salimnya dari apa pertanyaannya? Di sini salimnya contohnya apa? Nahu dahroja. Nah, dahroja di sini selamat dari huruf illat, nggak ada alif, nggak ada wawu, nggak ada ya. Kemudian selamat dari hamzah, nggak ada hamzah, dan selamat dari huruf yang sejenis, nggak ada huruf yang sama di situ. Jelas ya? Mudah insya Allah. Kemudian yang keempat, wa imma rubaiyun mujarrodun ghairu salim. Nah, ini rubai mujarrad yang tidak salim. Contohnya waswasa dengan zalzala. Alasannya masing-masing berbeda. Kalau waswasa, alasannya dia tidak salim karena ada huruf illat, yaitu huruf wawu di situ. Wa yang huruf pertamanya itu yang menyebabkan dia tidak salim. Ya. Adapun zalzala, dia tidak salim karena ada huruf yang sejenis. Ustaz, bukannya waswasa juga ada yang sejenis? Iya, tapi waswasa lebih dulu kena tinjauan yang cacatnya itu. Di situ lebih kuat cacatnya. Tapi kalau zalzala, karena tidak ada huruf cacat, maka yang dilihat di situ adalah huruf yang sejenis, yaitu zainya, huruf zainya. Bukan lamnya, tapi zainya. Kenapa Ustaz bukan lamnya? Karena yang disebut sejenis itu antara apa? Antara fa fi'il dengan lam fi'il yang pertama. Kan di situ zalzala. Zai yang pertama kan fa fi'ilnya, seperti fa'lala gitu. Fa'lala zalzala. Maka fa fi'ilnya kan zainya, zai yang pertama. Lam yang pertama yang sukun itu ain fi'ilnya. Fa'lala kan wazan. Ain fi'ilnya lam yang sukun. Lam yang pertama. Dan zai yang kedua itu kan lam fi'il yang pertama. Zai yang kedua adalah lam fi'il yang pertama, gitu. Kemudian yang terakhir lam yang kedua adalah lam fi'il yang terakhir. Enggak bingung ya kalau kita acuannya fa'lala, lam fi'il yang kedua adalah huruf lam yang terakhir. Maka rumusnya disebut huruf itu sejenis, maksudnya adalah antara fa fi'il dengan lam fi'il yang pertama. Perbandingannya dua itu. Antara lam fa fi'il dengan lam fi'il yang pertama itu zainya sama, berarti ini masuk tidak salim, tidak selamat dari adanya huruf yang sejenis pada fa fi'il dengan lam fi'il yang pertama. Kelompok yang kelima, klasifikasi kelima, wa imma sulasiyun mazidun fihi salimun. Sulasi mazid yang salim. Contohnya akroma. Akroma dia salim ya. Sulasi mazid yang bukannya katanya ada hamzah itu tidak salim. Iya, di situ akroma di sini hamzahnya itu huruf tambahannya.
huruf tambahan, bukan huruf yang menggantikan huruf utama. Jadi maksudnya hamzah menjadi huruf yang menjadi faktor yang menjadikan fi'il itu tidak salim, yaitu hamzah yang menjadi huruf utama. Nah, paham ya? Bukan hamzah yang menjadi huruf tambahan. Kalau di sini akroma, hamzahnya huruf tambahan, bukan huruf utama. Ustaz, emang ada yang huruf utama yang ada hamzahnya? Ada, yaitu misalkan sa'ala. Pernah dengar sa'ala yas'alu artinya bertanya. Sa'ala. Nah, kalau sa'ala itu huruf hamzahnya di tengah dan itu ain fiilnya dari kata fa'ala, sa'ala, bertanya. Ya kan? Itu baru yang nanti masuk tidak salim. Ya, jadi yang dilihat bukan huruf tambahan tapi huruf aslinya. Baik. Kemudian yang kelompok klasifikasi ke-6, wa imma sulasiyun mazidun fihi ghairu salimina, yang tidak salim, contohnya au ada. Au ada. Au ada. Mananya? Bukan hamzahnya, ingat. Hamzahnya itu tambahan saja. Namanya juga sulasi mazid kan. Jadi yang dilihat mana saat itu huruf wawunya. Itu karena dia cacat, karena ada huruf ilat, huruf cacat yaitu huruf wawu pada fa fiilnya itu. Au ada wazannya af'ala. Ya. Baik, klasifikasi ke-7. Wa imma rubaiyun mazidun fihi salimun. Rubai mazid ya yang salim. Contohnya tadahroja. Salim, tidak ada masalah. Enggak ada huruf ilat, enggak ada alif, enggak ada wawu, enggak ada ya, tidak ada hamzah sebagai huruf asli. Ya, hamzahnya syaratnya ini huruf asli ya, maksudnya gitu, bukan huruf tambahan. Kemudian tidak ada huruf yang sejenis. Yang terakhir klasifikasi ke-8, wa imma rubaiyun mazidun fihi ghairu salimin, yaitu rubai mazid yang tidak salim. Contohnya tawaswasa. Apa alasan dia tidak salim? Karena ada huruf wawu yang pertama. Wawu yang pertama itu permasalahannya dia huruf illat, huruf cacat. Enggak, teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, itulah selesai pembagian aqsamul fi'li samaniyah, 8 klasifikasi fi'il berdasarkan kelompok tasrifnya dan berdasarkan mana yang salim dan mana yang tidak salim. Mudah ya, insyaallah. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mana dulu yang lebih didahulukan antara kaidah antara wazan dengan mauzun. Mauzun itu kan cuma contoh ya. Mauzun itu cuma contoh ya, berarti acuannya adalah wazannya. Mauzun itu artinya kata yang dikenai, yang terkena wazan. Kata yang terkena wazan. Jadi mauzun itu contohnya. Ya misalkan wazannya misalkan af'ala yuf'ilu. Contohnya mauzunnya aslama yuslimu. Tentu yang dikedepankan wazannya dulu. Karena mauzun itu ngikut ke wazan. Mauzun itu ngikut ke wazan. Kemudian pertanyaan kedua, apa manfaat ke depannya ketika sudah dihafal 20 wazan? Ya tentu sangat manfaat ya. Tentu sangat manfaat karena teks-teks bahasa Arab baik dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dalam bacaan doa zikir sehari-hari kita, bacaan sholat kita, bacaan azan, dan dalam kitab-kitab para ulama, ya berjuta-juta kitab para ulama berbahasa Arab semuanya, maka kalimat per kalimat yang terbentuk ya tersusun dari wazan-wazan ini. Kalau ibaratnya kita pengen mempelajari, kita pengen menggali faedah suatu kitab berbahasa Arab tapi nggak punya modal alatnya, nggak tahu asal usul katanya, maka ya kita nggak bisa baca, nggak bisa ngambil faedah dari teks-teks berbahasa Arab tersebut. Tidak tahu asal usul katanya dari mana dan bisa juga terjatuh dalam kekeliruan pemahaman. Nah, kalau kita paham betul asal usul katanya dari mana, ditarik dari mana, turunannya apa, ya kita paham, insya Allah tidak akan terjatuh pada kesalahan dalam menerjemah, dalam memahami teks-teks bahasa Arab yang kita baca. Kok bisa salah paham? Tadi kan kita katakan ada wazan tertentu yang bermakna ini, ya kan, punya fungsi yang berbeda dari wazan yang lain. Nah, kalau kita nggak bisa menempatkan fungsi yang tepat dengan wazannya masing-masing, nanti kita bisa salah paham. Nah, baik. Maka ini juga penting, sangat penting bahkan. Ini sorof, fungsinya sorof tadi mengetahui struktur kata. Ya seperti kita dalam bahasa Inggris ya, kalau TOEFL itu belajar ya structure ya,
belajar structure gitu, membahas bentuk-bentuk katanya, asal-usulnya, dan alasan dibentuknya kata untuk apa, dan seterusnya. Sehingga bedanya orang yang membaca buku-buku berbahasa Inggris, buku-buku e-book atau buku-buku induk, e-book, ya, ensiklopedia berbahasa Inggris, yang tidak punya modal TOEFL dengan yang punya modal TOEFL, maka akan berbeda hasil faedah yang digali dari buku yang dia baca. Gitu. Kita perbandingannya bahasa Inggris saja yang sehari-hari mungkin kita pakai, ya. Misalkan kita nggak pernah belajar TOEFL, nggak pernah belajar tentang structure, nggak tahu itu mana verb 1, verb 2, ya, past tense, simple past tense, simple future tense, dan seterusnya, continuous tense, kemudian berbagai istilah-istilah yang lain, conjunction, dan seterusnya itu, nanti ketika baca buku ya hambar saja gitu, hambar, ya, biasa saja, baca saja, bahkan mungkin nggak paham, gitu. Tapi kalau sudah belajar structure, ya, kita baca buku berbahasa Inggris, maka mendalam, kita bisa paham, mendalam, tahu, oh ternyata kalau kata ini ketemu ini jadinya maknanya begini. Oh ternyata kata ini misalkan kita baca, kita baca misalkan apa contohnya, ya, misalkan do, did, done, gitu kan. Do itu kata kerja pertama, kata kerja yang verb 1, simple, ya, simple present, perbuatannya terjadi sekarang gitu. Did, kata kerja yang jenis kedua, ini past tense, kata kerja lampau. Ada simple yang verb 3 lagi, bentuknya beda lagi. Nah, ini penggunaannya masing-masing berbeda di kalimat yang berbeda, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kalimat. Kalau kita nggak paham struktur, jadi kita diterjemahkannya sama semua. Ya, do, did, done, artinya mengerjakan, gitu kan. Melakukan sama. Kalau kita sudah belajar ilmu sorof, ilmu nahwu dalam bahasa Arab, ketika membaca atau menyimak suatu teks berbahasa Arab, ada rasanya gitu, nggak hambar. Nah, maksudnya, ya, nggak hambar, ada rasa-rasanya. Taib. Sehingga kedepannya manfaat paling utama, semoga kita mempelajari ilmu alat ini menjadikan kita kokoh dalam keilmuan, kokoh dalam beragama Islam, tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai isu, berbagai ya, doktrin-doktrin, subhat-subhat yang beredar. Kenapa? Karena kita punya pondasi yang kuat, yaitu bahasa Arab. Kita bisa baca langsung kitab-kitab para ulama. Buktikan, misalkan ada orang mengatakan, benar nggak sih jilbab itu bukan kewajiban dalam syariat Islam? Benar nggak sih Allah itu punya sifat berbicara? Nah, karena orang banyak mengatakan, ada yang mengatakan jilbab itu cuma tradisi saja, cuma perhiasan. Jadi jilbab itu nggak wajib bagi wanita. Nah, ya sudah, kita baca Al-Quran, cari dalil, ketik di Google, atau cari artikel-artikel atau kajian-kajian, pengajian-pengajian yang ilmiah membahas mengenai syariat jilbab. Cari. Lalu kemudian kita baca dalilnya apa. Nah, kita baca dengan modal ilmu alat itu. Oh, ternyata benar ada. Bahwasanya jilbab itu wajib. Ya, Allah memerintahkan kepada kaum muslimah, ya, untuk mengulurkan pakaiannya melebihi dadanya. Yaitu berjilbab. Itu tahu dari mana wajib? Misalkan ada bentuk kata kerja perintah. Nah, kalau dalam dalil terdapat kata kerja perintah, menunjukkan itu syariat wajib. Gitu. Mafhum? Misalkan dalam ayat Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Ini larangan. La, jangan taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Berarti hukumnya zina itu haram. Kenapa? Karena ada larangan. Kalau kita nggak tahu belajar bahasa Arab, ya sekedar kita baca, jangan mendekati zina. Terus ditanya hukumnya apa? Oh, saya nggak tahu. Pokoknya jangan aja, gitu. Nah, itu bedanya orang yang sudah belajar bahasa Arab dengan yang belum. Kalau sudah belajar bahasa Arab, nahwu sorof, baca kitab, dia bisa menyimpulkan, apalagi nanti belajar usul fikih, ya. Lanjut ke level berikutnya, usul fikih, belajar fikih. Itu kita bisa menentukan redaksinya seperti ini, menghasilkan hukum seperti ini. Redaksinya seperti ini, hukumnya jadi sunnah, tidak wajib. Redaksinya seperti ini, hukumnya
boleh-boleh saja, mubah, atau makruh, atau haram. Itu semua bisa kita simpulkan dengan kita belajar bahasa Arab, ditambah nanti belajar usul fikih, usul tafsir, dan seterusnya. Ilmu-ilmu alatnya, itu pentingnya. Jadi tidak ada ruginya, insyaallah. Pertanyaan yang ketiga, dari semua, iya, memang wazannya atau bahkan mauzunnya mirip-mirip, karena tadi kita katakan selain 10 wazan yang utama itu tidak wajib untuk dipelajari, karena memang banyak sekali wazan yang mirip-mirip, dan itu juga jarang muncul di kalimat-kalimat sehari-hari. Mungkin ada 1-2 situasi yang dimunculkan, kebanyakannya jarang. Seringnya pakai 10 wazan yang utama yang sudah Anda kumpulkan itu. Ya, maka tidak harus dihafalkan semua. Bahkan tidak wajib, kecuali antum ingin mendalami ilmu sorof, ingin menjadi ahlinya di bidang sorof, baru kemudian dihafalkan semuanya. Tapi jika memang sekedar ingin mendapatkan faedah utama dari belajar sorof, ya sudah, pelajari 10 wazan itu saja, didalami contoh-contohnya, dan dipraktekkan dengan membaca kitab gundul, nanti supaya terbiasa dan representasikan teori-teori kita selama ini dalam memahami teks-teks berbahasa Arab. Triknya ya agar lebih mudah dipahami, ya tidak perlu semuanya. Sebenarnya bukan 22, di sini 35 wazan. Adapun 22 wazan itu di kitab yang lain, di kitab misalkan Al-Kafi fi ilmi Sharf, kemudian di kitab Mukhtarat dan kitab-kitab sorof dasar lainnya 22 wazan. Tapi kalau di sini lebih banyak karena dibahas juga mulhaknya. Totalnya ada 35, lebih banyak. Intinya tadi tidak semua harus dipahami, bahkan tidak dianjurkan semuanya juga harus dipahami. Dianjurkan saja tidak, apalagi harus gitu kan. Tidak dianjurkan semuanya, apalagi bagi kita pemula, jangan terlalu membebani diri, fokus ke 10 wazan utama saja. Tinggal nanti triknya supaya paham 10 wazan, ya terus dibaca-baca, diulang-ulang, dan dihafalkan contoh-contohnya. Silakan dibuka nanti di kitab yang lain, di buku atau kitab Mukhtarat, itu banyak sekali contoh-contoh yang disebutkan per wazannya. Baik, itu kita lanjutkan sedikit lagi, masih ada waktu. Ya, di pembahasan berikutnya aqsamul fi'li as-sab'ah. Kalau tadi samaniyah, sekarang sab'ah. Ustaz, bedanya apa? Kalau tadi 8 klasifikasi fi'il ditinjau dari salim, ghairu salim. Mana yang selamat, mana yang tidak selamat, dari tambahan, dari pergantian huruf, adanya huruf ilat, adanya huruf hamzah sebagai huruf asli, atau adanya huruf yang sejenis. Ya, sudah. Kalau sekarang ada 7, sab'ah itu kan 7. Ada 7 klasifikasi fi'il, ini berdasarkan mana yang sahih dan yang tidak sahih. Atau saya ulangi, nanti ada tinjauan sahih, ada yang mu'tal, ajwaf, naqis, lafif, dan seterusnya. Dari tinjauan itu, bukan dari masalah sebatas salim atau ghairu salim. Baik, kita bahas qala mu'alif rahimahullah ta'ala aqsamul fi'li sab'. Ada 7 klasifikasi fi'il dari tinjauan yang lain. Wa'lam anna kulla fi'lin, bahwasanya seluruh fi'il yang 35 wazan itu bisa dikelompokkan pada 7 golongan fi'il berikut ini. Yang pertama, imma sahihun. Yang pertama namanya fi'il sahih. Wa huwa alladzi laisa fi muqabalati fa'ihi wa 'ainihi wa lamihi harfun min hurufil illati. Nah, sebutkan fi'il sahih itu apa yang namanya sahih itu kan sehat, baik, selamat juga bisa. Yaitu fi'il yang huruf-huruf aslinya tidak tergantikan dengan huruf illat. Huruf-huruf aslinya tidak diganti dengan huruf illat. Bahasa mudahnya, tidak ada huruf illat pada huruf-huruf aslinya. Apa itu huruf illat? Disebutkan wahiyya al-wawu wal ya'u wal alifu wal hamzatu wa tad'ifu. Itu huruf wawu, ya, alif, hamzah, atau tad'if. Tad'if itu huruf yang sama, yang double. Ya. Contohnya di sini nasoro. Nasoro tidak ada wawu, tidak ada ya, tidak ada alif, tidak ada hamzah, dan tidak ada huruf yang sama. Berarti nasoro itu sahih. Mafhum ya? Kelompok yang kedua, wa imma mu'tal. Mu'tal lawan dari sahih. Mu'tal dari kata illat. Illah, ya, yaitu ada cacat. Ada wawu, ada ya, ada alif, ada hamzah, dan ada huruf yang sama, sejenis. Wa huwa alladzi, apa itu huruf mu'tal?
atau fi'il mu'tal wa huwa alladhi yakunu fi muqabalati fa'ihi harfun min hurufil illati. Jadi terdapat huruf ilat pada ya pada fa fi'ilnya. Nah, batasannya kalau mu'tal di sini disebutkan yaitu pada fa fi'ilnya terdapat huruf illah. Fa fi'ilnya mana Ustaz? Ya tergantung. Lihat dulu contoh katanya. Fa fi'il itu kan huruf pertama pada bentuk mujarotnya. Lihat nahu contohnya wa'ada. Wa'ada huruf pertamanya wawu berarti wa'ada huruf illah. Di sini yang dilihat fa fi'ilnya kalau mu'tal. Yang kedua yasaro. Yasaro ini huruf pertamanya huruf ilat yaitu huruf ya. Maka yasaro fi'il mu'tal. Mafhum ya? Itu mu'tal. Yang dilihat huruf pertamanya itu huruf ilat atau bukan. Kalau huruf ilat berarti dia golongannya mu'tal. Cacat di huruf pertamanya atau fa fi'il. Kelompok ketiga. Wa imma ajwafu wa huwa alladhi yakunu fi muqabalati ainihi harfun min hurufil illati. Kalau ajwaf itu adanya huruf ilat sebagai huruf asli di tengah-tengahnya, ain fi'ilnya. Beda ya. Kalau mu'tal di fa fi'ilnya, kalau ajwaf di ain fi'ilnya, di tengah-tengah. Contoh nahu qala dengan kala. Qala dengan kala. Nah, itu qala huruf tengahnya alif. Alif kan huruf ilat. Mudah insyaallah. Kala juga sama. Dan masih banyak lagi contohnya, ya, tidak sebatas ini. Kemudian yang keempat, kelompok keempat, wa imma naqisun wa huwa alladhi yakunu fi muqabalati lamihi harfun min hurufil illah. Nah, sebaliknya kalau naqis itu lam fiilnya, huruf terakhirnya yang huruf illah. Contohnya ghaza, lihat ada alif tegaknya itu, alif aso namanya. Itu apa namanya? Itu huruf ilatnya, huruf terakhirnya. Dan yang kedua contohnya roma. Roma ujungnya ada alif yang dibengkokkan gitu. Tapi ya jelas, maka bengkok-bengkok itulah huruf ilat. Kelompok kelima dipecah nanti jadi dua cabang. Wa imma lafif, namanya lafif ya. Mungkin kita pernah dengar lafif. Wa huwa alladhi yakunu fihi harfani min hurufil illah. Ada dua huruf ilat dalam satu fiilnya. Sekaligus ada dua huruf ilat. Tidak cuma satu. Kalau tadi di atas mu'tal, ajwaf dengan naqis itu cuma satu huruf ilat. Tapi kalau lafif itu dua. Nah, bagaimana formasinya? Ada dua macam. Yang pertama, wahu ala kismain, ada dua macam. Al-awwalu al-lafifu al-makrunu, namanya lafif makrun. Wa apa itu lafif makrun? Wa huwa alladhi yakunu fi muqabalati ainihi wa lamihi harfani min hurufil illati. Nah, letak huruf ilatnya terdapat pada ain fi'il dan lam fi'ilnya. Gampangnya pada dua huruf terakhirnya. Dua huruf terakhirnya. Ada huruf ilah. Contoh. Towa. Lihat. Towa. Ya kan? Cuma toknya yang sahih. Wawu dengan ujungnya itu ada bengkoknya itu. Itu tambahan. Bukan tambahan. Itu huruf ilat. Huruf asli berupa huruf cacat. Wawu dengan bengkongnya itu nampaknya ini alif ya. Kalau pada fi'il madhi. Kemudian wasani. Sub yang kedua, cabang yang kedua dari lafif namanya lafif mafruq. Lafif mafruq dikatakan mafruq apa di sini? Karena dia terpisah, yaitu wa huwa alladhi yakunu fi muqabalati fa'ihi wa lamihi harfani min hurufil illati. Terpisah yaitu huruf ilatnya ada di fa fi'ilnya huruf pertama dan di lam fi'ilnya huruf terakhir. Jadi terjeda gitu, terpisah. Tengah-tengahnya huruf sahih. Contohnya waqo. Nah, waqo. Ya, waqo wawunya huruf pertamanya ilat, ujungnya juga bengkoknya itu huruf ilat. Qafnya huruf asli, huruf yang sahih, yang selamat. Baik, kelompok yang keenam, perhatikan, imma mudha'af. Mudha'af. Yang keenam adalah imma mudha'afun wa huwa alladhi yakunu 'ainuhu wa lamuhu min jinsin wahidin. Nah, ain fi'ilnya dengan lam fi'ilnya berarti apa? Bayangannya dua huruf terakhirnya gitu. Dua huruf terakhirnya itu sejenis, satu huruf yang sama. Contohnya madda. Dal kan di situ, double dal. Madda. Kita lagi bahas di halaman-halaman paling akhir ya, yaitu ada 7 kelompok fi'il. Yang pertama tadi sahih, yang kedua mu'tal, yang ketiga ajwaf, yang keempat naqis, yang kelima lafif. Lafif dibagi dua lagi, lafif makrun dengan lafif mafruq. Yang keenamnya kita lagi bahas mudha'af. Tadi mudha'af itu apa? Wa huwa alladhi yakunu 'ainuhu wa lamuhu min jinsin wahidin. Dari ain fiilnya dengan lam fiilnya, kalau dia fiil madhi berarti
dua huruf terakhirnya itu min jinsin wahidin dari satu jenis yang sama. Contohnya madda sama-sama dal antara ain fi'il dengan lam fi'il. Asluhu madada, madada, aslinya madada gitu. Kemudian ditasdid untuk menggabungkannya. Hudifat harokatud dalil ula summa udghimat fid dalis saniyati. Dihapus harokat dal yang pertama, madada, dal yang tengah itu, yang pertama itu dihapus harokatnya berarti jadi sukun. Kemudian udghimat fid dalis saniyati, kemudian dileburkan, digabungkan, dileburkan, disatukan dengan dal yang kedua, maka menjadi tasydid. Madda, artinya memanjangkan. Nah, terkait ya dengan udghimat tadi ada kata summa udghimat, idgham. Apa itu idgham? Wal idghamu idkhalu ahadil mutajanisaini fil akhari. Itu memasukkan, meleburkan salah satu dari dua huruf sejenis fil akhari kepada huruf sejenis yang kedua. Jadi huruf jenis yang pertama tadi disukunkan dulu, dalnya disukunkan, kemudian dimasukkan, dileburkan ke huruf dal yang kedua. Gitu. Kalau idgham ya, meleburkannya pelajaran tajwid juga sama. Idgham itu kan meleburkannya. Ya, idgham bi gunnah ya. Itu nun sukun atau tanwin dileburkan ke huruf-huruf yang ada 4 ya. Yaitu apa? Ya, nun, mim dan wawu kan? Ya, pelajaran tahsin ini. Dileburkan tuh gimana ya? Dimasukkan, ditahan 2 harokat, dua harokat, sekitar 2 harokat ditahan. Misalkan famay ya'mal, nah, famay kan lebur antara nun sukunnya atau tanwinnya, lebur dia masuk ke ya, famay ya'mal. Nah, sama, ini juga melebur. Dal yang pertama sukun, masukkan ke dal yang kedua jadi madda, lebur masuk madda gitu ya. Baik. Jadi sorof ini juga nanti berkaitan dengan pelajaran tahsin. Istilahnya sama, ada idgham, ada istilah yang mirip-mirip. Kemudian wahwa ala salasati anwa, ada 3 macam idgham. An-naw'ul awwalu wajibun, idgham yang sifatnya wajib, harus. Wa huwa an yakunal harfani al-mutajanisani mutaharrikaini au yakunul harful awwalu sakinan wal harfus tsani mutaharrika. Jadi ada yang pertama wajib, kondisinya ada 2. Yang pertama dileburkannya itu 2 huruf sejenisnya itu sama-sama berharokat. Itu jenis yang pertama. Sub jenis yang pertama. Sub jenis yang kedua, huruf pertamanya sukun, huruf keduanya yang berharokat. Nah, contohnya tadi madda, yamuddu maddan. Jadi ulangi, yang wajib ini wajib dileburkan, yaitu ada yang dileburkan 2 huruf yang sama itu sama-sama berharokat. Ada yang dileburkan 2 huruf itu, yaitu ain fi'il dengan lam fi'ilnya itu, huruf pertama sukun, huruf keduanya berharokat. Ada 2 kondisi. Berikutnya jenis yang kedua, an-naw'u tsani al-jaiz, boleh, sifatnya tidak wajib, tidak harus. Wa huwa an yakunal harful awwalu minal mutajanisaini mutaharrikan wal harfus tsani sakinan bisukunin arid. Nah, yang tidak wajib alias boleh-boleh saja, boleh tidak boleh iya, boleh digabungkan, boleh tidak digabungkan ketika huruf pertamanya berharokat, huruf keduanya sukun. Sukunnya gimana saat sukun arid? Contohnya lam yamudda. Lam yamudda. Asluhu lam yamdud, gitu aslinya. Kalau dipecah dalnya, yang tasdid dalnya itu dipisah, maka jadinya lam yamdud. Jadi sukun arid itu sukunnya tidak murni ya. Di dal yang kedua sukun itu bukan karena aslinya sukun, tapi karena kondisi di sini terkena lam. Lam itu nanti dalam pelajaran nahwu menjadikan fi'il mudhari, kata kerja yamdud, ini jadi akhirannya jazm, yaitu disukun. Yamdud. Sudah? Fanukilat harokatud dalik al-ula ilal mimi summa hurrikatid dalu saniyatu imma bil fathi au bil dhammi au bil kasri likauni sukuniha aridon. Ini prosesnya. Asalnya itu tadi, asalnya lam yamdud, nukilat, kemudian harokat dalnya itu dinukil, dipindahkan. Harokat dal yang pertama, yang du-nya itu yamdu, yamdud, dal yang pertama yang dhammah itu dipindahkan, dinukil, dipindahkan ilal mim,
ya, menuju harokatnya dipindah ke huruf mim. Lihat, yamdud mimnya apa awalnya? Sukun. Kemudian karena dipindah tukeran dengan harokat, bukan tukeran, mendapatkan harokatnya dal yang pertama doma, maka mimnya jadi doma. Menjadi yamu. Bukan yam, tapi jadi yamu. Sudah? Itu. Summa hurrikatid dalusaniyatu, kemudian dal yang kedua tadi yang sukun, lam yamdud, diharokati, imma bil fathati, bila bisa dengan fathah, awi bidhammi, bisa dengan dhamma. Awi bil kasri, boleh juga dengan kasroh, likauni sukuniha aridon. Likauni sukuniha aridon. Ya, yang dal yang kedua ini yang asalnya tadi dia sukun karena arid, karena kondisi terkena lam di sini. Ya. Summa udgimat ad-dalu al-ula fiha, kemudian dileburkanlah dal yang pertama pada dal yang kedua menjadi lam yamudda. Aslinya lam yamdud, kemudian dal yang pertama harokatnya dipindah ke mim jadi yamu, kemudian dal yang terakhir itu sebenarnya bisa dibaca domah, bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasrah. Maksudnya gimana, Ustaz? Bisa dibaca yamuddu, yamudda, yamuddi, asalnya begitu. Atau saya ulangi, bisa dibaca yamdudu, yamduda, yamdudi. Sudah, asalnya bisa begitu asalnya. Tapi karena kondisinya dia jazm di sini terkena lam, maka likauni tadi likauni sukuniha aridan, maka jadinya kondisinya sukun saja, nggak ada pilihan lain. Kemudian setelah itu dileburkan ya dal yang pertama dengan dal yang kedua, jadilah seperti itu, lam yamudda, ya, fasoro lam yamudda bil idghami, maka menjadilah lam yamudda ini hasil dari idgham tadi, dilebur, sudah jadi lebur. Wa yajuzu, tapi boleh juga teman-teman membacanya tanpa idgham. Contohnya lam yamdud, itu saja. Ya, lam yamdud. Ya, dengan cara dipisah dalnya. Bil fakki itu dipisah, ya, dipisah. Dipisah dal yang pertama dengan dal kedua, tidak dilebur. Lawan dari apa? Idgham. Bil fak lawan dari idgham. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi insyaallah kita batasi sampai sini dulu. Jadi kita masih membahas ada 3 macam, atau satu lagi tanggung, yaitu an-naw'us salis mumtani'un, yaitu jenis idgham yang ketiga mumtani, tidak boleh ada idgham, terlarang, yaitu wa huwa an yakunal awwalu minal mutajanisaini mutaharrikan wasani sakinan bisukunin asli. Jadi kondisinya kalau tadi kan sukunnya sukun arid, bukan asli ya. Sukunnya karena keadaan gitu. Sukun arid itu sukun karena keadaan. Karena situasinya menjadikan dia sukun. Tapi kalau jenis ketiga ini, idghamnya ini tidak boleh dilakukan idgham, mumtani, terlarang ketika huruf pertama yang sejenis tadi dengan huruf keduanya itu, huruf pertamanya berharokat, huruf keduanya sukun, tapi sukun asli. Makanya nggak boleh dileburkan. Contohnya, madadtu ila madadna. Ya, nggak boleh. Madadtu ila madadna. Ini di kondisi yang tidak boleh. Karena di situ sukunnya pada huruf dalnya itu sukun asli. Madadtu, ya, dalnya huruf sukunnya asli. Bukan karena kondisi tertentu. Bukan karena waqaf ataupun keadaan yang lain. Bukan karena arid. Ya, maka dalnya tidak boleh dileburkan dalam kondisi seperti itu. Terlarang. Maka ini 3 jenis kondisi idgham pada pembahasan mudha'af, ya, meleburkan, meleburkan, menyatukan 2 huruf, yaitu pada ain fi'ilnya dengan lam fi'ilnya. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka selesailah di pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-6 ya. Yang ke-6, alhamdulillah. Baik, ya, pindah harokat itu dipindah saja. Jadi misalkan yamdud, lam yamdud. Dibayangkan, lam yamdud. Ada di kitab ya, lam yamdud, lam
Yamdud. Sudah kita eja. Dikte. Lam yamdud. Yamdud. Ya-nya fathah. Yamdud. Mimnya sukun. Sudah. Dal yang pertama doma. Dal yang kedua sukun. Sudah, lalu ditukar, dipindah. Dal yang pertama tadi harokatnya doma, dipindahkan, dinukil ke harokatnya mim yang sukun tadi. Yang mimnya sukun. Jadinya yamud. Yamud gitu. Kemudian dalnya yang sudah ada dua tadi digabung, dileburkan. Jadi yamudda. Udah selesai. Namanya dinukil, dipindah. Yamdud. Yamdud dal yang pertama doma, kemudian domahnya itu ditarik, dipindahkan ke mim sukun tadi. Yam, jadi yamu. Yam jadi yamu. Kemudian dal yang dua tadi, yang di ujung tadi, ain fi'il dengan lam fi'ilnya digabung. Jadi tasdid, jadi yamudda. Lam yamudda. Selesai. Kemudian, apa lagi? Ya, salah satunya pada kondisi mudha'af itu ada terjadi namanya idgham, ditukar-tukar satu kata, satu huruf dengan huruf yang lain. Nanti ada lagi pembahasan sorof namanya badal. Badal itu kalau badal diganti. Kalau diganti huruf satu dengan huruf lainnya, ya. Ada juga nanti ditambahkan, ada yang juga dikurangi. Jadi pembahasan sorof sebenarnya masih panjang, tapi tidak semuanya dibahas di kitab ini, namun di kitab yang lain. Gitu. Namanya juga belajar sorof, yaitu mengotak-atik bentuk kata. Jadi wajar nanti ada huruf yang diganti, ada harokat yang berubah, caranya gimana, itu namanya pelajaran sorof. Memang seperti itu, membongkar kata, kemudian membentuknya kembali menjadi kata yang hasil akhirnya seperti apa. Gitu. Lagi, ya kalau pada bab ini, pada bab mudha'af yang terjadi idgham, ya. Sukun asli tadi sudah dijelaskan, ya. Sukun asli dengan sukun tambahan. Sukun asli itu bukan karena kondisi tertentu. Ya, tadi kalau contohnya sukun yang tidak asli, lam yamdud. Nah, yamdud ini ujungnya sukun karena ada lam. Kalau pada pelajaran sorof namanya lam jazima. Penjazm dia. Jazm itu menjadikan huruf terakhir dari fi'il mudhari' jadi sukun. Jadi karena keadaan. Kalau yang asli tadi lihat, madadtu ila madadna. Dalnya di situ sukunnya bukan karena lam. Dia sukunnya memang kondisi asalnya begitu. Madadtu karena kondisi tasrifnya memang begitu. Kondisi sorofnya memang aslinya begitu. Madadtu nggak bisa, ini bukan karena keadaan. Ini asli gitu, namanya asli. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya, kemudian ada nilai plusnya kalau bisa menyetorkan 10 wajan tadi. Kalau bisa menyetorkan hafalan 10 wajan tadi, cukup sebutkan fi'il madi, fi'il mudhari, dan masdar. Kalau sulasi mujarradnya 6 wajan, cukup fi'il madi mudhari saja. Madi mudhari, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, gitu-gitu. Itu aja, kayak gitu aja. Kemudian disertai mauzunnya. Contohnya apa? Misalkan fa'ala yaf'ulu, berarti contohnya apa? Sebutkan. Fa'ala yaf'ilu, sebutkan contohnya 1. Misalkan fa'ala yaf'ilu, ya, adalah misalkan apa? Arafa ya'rifu. Nah, gitu kan. Arafa ya'rifu. Dah. Adapun yang sulasi mazidnya ada 4 kan. Ada af'ala yuf'ilu, fa'ala yuf'ilu, tafa'ala yatafa'alu, dengan istaf'ala yastaf'ilu. Itu nanti juga disebutkan contohnya apa? Istaf'ala misalkan contohnya istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Kalau yang mazid, sulasi mazid, sebutkan juga masdarnya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ada 3. Kemudian tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Lalu sebutkan contohnya, misalkan taqarraba yataqarrabu taqarruban, dan seterusnya. Itu menjadi nilai tambahannya, tapi tidak wajib. Demikian barangkali pertemuan kita, semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair.